Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kehadiran kita pada hari ini Tuhan berkenan. Walaupun di luar banyak sekali isu yang negatif yang membuat banyak orang khawatir, takut, tapi kita tetap jaga iman kita dengan membulatkan tekad datang. Ada gereja yang karena ada belakang ini terjadi hal-hal yang tidak kondusif sehingga mereka buat ibadah secara online. Itu tidak salah untuk melindungi, menjaga. Tapi saya salut, Tuhan pun suka melihat Anda hadir pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kembali kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kami serahkan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dan bentuklah hidup kami. Kuatkan iman kami agar melalui firman Tuhan Mazmur 112 kembali kami melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa baik, bukan saja menyelamatkan kami, tetapi juga terus memelihara, menjaga, menjadi pelindung, menjadi tempat di mana kami bisa berlindung ketika menghadapi mara bahaya. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini dan lengkapi dia dengan kuasa dan urapan-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, tema khotbah hari ini yang diberikan kepada saya yaitu diberkatilah Tuhan, berkat Tuhan menjadikan orang yang takut akan Dia itu menjadi kaya atau menjadi makmur, saudara. Makmur dalam segala aspek hidup ya, bukan saja secara material, tetapi juga secara spiritual gitu. Nah, kita bersyukur karena memang Tuhan di dalam hidup setiap kita itu turut bekerja, saudara. Seperti Roma pasal 8 ayat 28. Di sana Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Turut bekerja di dalam segala sesuatu itu termasuk hal yang menyenangkan, termasuk hal yang tidak menyenangkan, termasuk lancar, termasuk juga macet, termasuk juga tenang, termasuk juga galau. Nah, saudara, situasi yang sekarang ini sungguh mencemaskan. Ya, ada beberapa kegiatan terpaksa kita harus tunda karena situasi yang tidak kondusif ini. Nah, saudara, kalau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk datangkan apa? Di dalam ayat lanjutan mengatakan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif, yang memang membuat kita cemas, tapi tetap jaga kesetiaan iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Tuhan bilang akan menjadi kebaikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, segala sesuatu itu pasti terjadi di dalam hidup kita, itu ada prosesnya, betul nggak ya? Ada proses gitu. Nah, prosesnya itu justru menjadi satu kesempatan buat kita untuk melatih iman, untuk melatih ketaatan, obey kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dengan kata lain, saudara, bukan secara material aja kita mendapatkan berkat kemakmuran, belum tentu itu menjadi sesuatu yang kita rindukan, menjadi kepuasan di dalam hidup. Tetapi secara rohani, secara spiritually, nah, Tuhan membuat kita makin kaya, saudara. Karena kita makin mengenal, makin mengalami akan Tuhan, sehingga kita makin kaya iman kita, kerohanian kita. Saya berikan satu contoh pribadi saya. Pernah saya diundang untuk melayani di Timur Laut, saudara. Nah, Timur Laut di China itu harus melalui pertembangan internasional, kemudian domestik, setelah singgah di Beijing, terus kemudian langsung terbang domestik.
Nah, ketika saya tiba di Beijing dengan budget air, saudara, karena lebih murah, jadi terbang tengah malam. Jam 12.00 kita ada 05, kemudian tiba di sana jam 6 lebih sedikit. Mandi koboi, beres, langsung check-in di domestik dan terbang ke timur laut, saudara-saudara. Nah, saat itu jadwal sudah diatur sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ada angin pasir dari utara tiup. Jadi penerbangan ditunda. Bukan dibatalkan, ditunda. Tunda, akhirnya batal. Nah, saudara, di dalam hati sangat tidak puas gitu. Tapi saya orang luar negeri nggak berani komplain, saudara. Tapi orang-orang sana langsung komplain gitu. Mereka marah-marah. Saya dalam hati memang nggak puas. Tapi saya nggak berani komplain ke orangnya, tapi saya komplain sama Tuhan gitu. Karena saya tahu Tuhan baik sih gitu. Jadi saya terus komplain. Akhirnya, saudara, saking serunya komplain, akhirnya di cancel penerbangannya. Waduh, saya benar-benar agak nggak bisa terima dah. Saya dalam hati berdoa, Tuhan, persiapan jadwal nanti terbang lagi ke Xiamen. Jadi ini jadwal bisa berantakan kalau di cancel. Akhirnya saya terpaksa cari hotel yang murah, saudara. Cari hotel yang murah, kemudian saya nginap di sana. Habis mandi masih gerutu, ngedumel di dalam hati. Jujur aja, pendeta juga gampang sekali ngedumel di hadapan Tuhan, nggak di hadapan jemaat sih. Nggak baik gitu, nggak jadi contoh yang baik gitu. Nah, saudara, tiba-tiba pada waktu saya udah lelah gitu ya, seharian terbang dari Singapura sampai ke Beijing, terus tunggu sampai di cancel, itu lelah banget. Saya hampir mau tidur, tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon masuk itu ngomongnya begini, Pak Johan, dia jelas bukan panggil saya Pak Johan. Pak Johan, ada di mana? Saya bilang ada di hotel. Aduh, puji Tuhan, untung kamu nggak datang. Kalau kamu datang pasti kamu juga ketangkep. Kita ini semua ketangkep semua. Pada saat itu, saudara, apa sih respon kita? Saya jujur ya, respon saya langsung lorot dari ranjang. Saya berlutut, saya bilang, Tuhan, minta ampun Tuhan. Rupanya saya nggak tahu di depan ada bahaya, di depan ada perangkap, tetapi Tuhan luputkan saya dari itu. Ini namanya Tuhan turut bekerja, Bapak Ibu. Dalam segala sesuatu mungkin kita nilai ini, waduh, ini negatif. Tetapi bagi Allah, kalau kita tetap jaga hati kita, saudara-saudara, negatif akan menjadi positif. Yang rasanya ini tidak menjadi berkat, bisa menjadi berkat yang luar biasa. Jadi melalui pengalaman ini, saudara, saya semakin dalam mengenal Tuhan yang aku layani sekian puluh tahun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mau tanya, kaya enggak saya secara iman? Kaya. Tapi melalui proses yang mudah enggak? Tidak mudah. Makanya perlu bayar harga. Jadi saya ingat seorang teolog dari Jerman mengatakan, salvation free. Keselamatan itu Tuhan beri dengan cuma-cuma. Namun discipleship is cost. Kalau kita mau jadi murid, kita harus bayar harga. Kalau iman kita mau bertumbuh, hidup kita terus bisa mengalami, bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi aku mengenal Dia lebih dalam, very deep. Bapak Ibu, itu perlu ada harga yang kita harus bayar. Kita bersyukur karena Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, saudara-saudara. Segala sesuatu itu Dia sudah pegang kendali. Serahkanlah itu kepadanya. Nah, saudara, dari peristiwa kayak gini membuat pribadi saya semakin kagum, semakin hormat kepada Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara-saudara untuk bersama-sama membaca Mazmur 112 seperti gereja berikan ke saya, yaitu Mazmur 112. Kita lihat dulu ayat yang pertama. Saya minta tolong Bapak itu bantu saya baca. Maaf ya, saya ini ada keluhan macular regeneration. Jadi makular regenerasi. Jangan lihat mata saya ini, nggak lihat. Makanya duduk di belakang, mau tidur silakan. Tidurlah dengan damai sejahtera, karena gua nggak lihat. Yang penting lu jangan nyungsep aja, ketahuan akhirnya ya. Baik.
Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 1 aja. Terima kasih ya. Di ayat 1 ini kalau kita baca, kita lihat, dengar baik-baik, dan kita ngamati dengan saksama saudara, ada dua kalimat yang menarik. Kalimat yang pertama adalah takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan, saudara-saudara? Takut akan Tuhan bukan aku takut karena takut dihukum. Kalau gue gak datang kebaktian, gak ikut persekutuan, gak ikut cell group, gak ikut pelayanan, berkat Tuhan akan hilang gitu. Takut seperti itu. Saudara-saudara, bukan. Tetapi takut itu karena apa? Karena kita mengenal Dia, mengenal kedaulatannya, kuasanya. Kita otomatis muncul satu rasa hormat, kagum sama Tuhan. Nah saudara-saudara, itu merupakan respon yang paling wajar. Itu merupakan respon yang paling positif dan respon yang menyenangkan hati Tuhan. Takut akan Dia, saudara-saudara, merupakan awal seperti Amsal mengatakan, permulaan pengetahuan atau pengertian bagi seseorang. Semakin kita kagum, semakin kita takut, kita muncul, Tuhan beri, anugerahkan pengertian kepada kita untuk semakin dalam mengenal Dia. Nah saudara-saudara, jangan lupa ya, hari ini kita bukan Jesus fans, bukan. Kita ini Jesus follower. Kita bukan fansnya Jesus. 不是耶稣迷, bukan. Seperti kita fansnya penyanyi, bintang film, bintang sepak bola. Kita hanya ngefan doang, bukan saudara-saudara. Kita ini adalah Jesus follower. Kita ikut langkahnya, kita meneladani Dia, kita belajar seperti Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jadi apapun jika Tuhan izinkan terjadi, saudara-saudara, kalau Jesus follower, kita akan belajar. Belajar apa? Belajar taat kepada Dia, obey kepada Dia, dengar akan firman-Nya. Coba kita lihat kalimat yang kedua yang begitu menarik, saudara-saudara yang terkasih. Yaitu menariknya apa di kalimat yang kedua yang kita baca tadi. Nah saudara-saudara, yaitu rindu akan amat suka firman Tuhan, amat suka perintahnya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, amat suka itu apa sih? Sangat suka akan perintahnya. Yaitu kalau di dalam bahasa Mandarin itu 非常热爱, sangat suka sekali akan firman-Nya. Nah saudara-saudara, kita suka nggak firman Tuhan? Apa arti sangat suka? Sangat suka firman-Nya, yaitu setelah kita dengar, kita mengerti, dan kita turuti, taat kepada kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara, itu tidak mudah. Proses itu harganya luar biasa. Betul gak ya? Hari ini misalnya saya baca firman, tergerak hatiku mau lakukan ini, tapi tiba-tiba saya gak bisa. Tiba-tiba saya lost control. Saya pendeta juga sering terjadi seperti itu Bapak Ibu. Tetapi saya bersyukur, firman Tuhan kalau kita sudah renungkan dan kita nyatakan, kita suka, saudara-saudara yang terkasih, ada kekuatan. Ini bukan ngomongan saya. Di Roma 1 ayat 16 mengatakan bahwa Injil atau firman adalah kekuatan dari Allah yang dapat menyelamatkan, menolong dan memberkati setiap orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, percayakah kamu akan kebenaran firman Tuhan? Sukakah kamu akan kebenaran firman Tuhan? Nah saudara-saudara, kalau kita suka, berarti ada harga yang perlu kita bayar. Ketika kita melakukan, ketika kita mengaplikasikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya suka sekali pakai ilustrasi untuk menjelaskan. Satu kesaksian hidup dari jemaat. Ada satu jemaat
dia ini punya 2 putra. Putra pertama dokter spesialis, putra kedua adalah insinyur, arsitek. Nah saudara, putra kedua ini suami istri sudah percaya Tuhan dan aktif di dalam gereja. Putra pertama sudah percaya Tuhan tapi mantunya tidak. Nah saudara-saudara, mantu yang kedua ini baiknya luar biasa, lemah lembut, sayang sama orang tua, berbakti. Kalau kita mertua, kalau saya mertua, saya pasti pilih tinggal bersama-sama dengan anak yang kedua. Betul tidak ya? Karena bisa dilayani, bisa diberikan perhatian. Nah mantu yang pertama ini belum percaya Tuhan. Udah gitu bukan belum percaya aja, tapi sifatnya luar biasa galaknya. Saya aja takut sama dia. Kalau mau besok saya telepon dia yang ngangkat, sudah kaget dulu gitu. Dia pasti tanya berapa lama. Tadinya rencana mau 30 menit karena orang tua saudara. Begitu dia tanya saya bilang 5 menit aja. Takut dia nolak gitu. Nah saudara-saudara, akhirnya terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Suatu hari anaknya lagi school holiday, maminya pesan sama anaknya, selesaikan homework di rumah. Kalau nggak selesai saya pulang, saya pukul, saya hukum. Anaknya ya turut aja bikin di ruang tamu saudara. Waktu dia lagi bikin, omanya turun, yaitu ibu tua ini, jemaat saya. Dia turun dari lantai 2, terus dia lihat anaknya lagi cucunya lagi santai. Dia bilang emang udah selesai PR-mu. Terus cucunya bilang oma mau kemana? Oma mau pergi. Begitu dengar mau pergi, langsung dia jawab apa? Udah selesai. Ya omanya kagak tahu lah. Betul nggak? Nggak tahu. Akhirnya dia bilang kalau udah selesai, oma ikut oma pergi deh. Langsung dibawa saudara. Nggak lama kemudian ibunya ini, jadi ibu anak ini, mantunya ini, tiba-tiba ada urusan, dia pulang ke rumah. Begitu lihat anaknya nggak ada. Apalagi dia lihat mejanya berantakan, PR-nya belum beres. Marah besar. Dia tunggu di ruang tamu. Tunggu siapa? Tunggu mertuanya pulang. Setelah dia tahu mertuanya bawa anaknya pergi. Sekian jam kemudian saudara, begitu mertuanya pulang, lagi buka pintu, dia langsung keluarkan telunjuknya. Gua peringatin dulu ya, lain kali jangan sembarangan bawa anak saya keluar. Coba kalau you mertua, seperti apa respon? Bisa marah kan? Ini wanita, ibu ini juga marah banget gitu. Tapi tiba-tiba dia ingat, kenapa saya mau pilih tinggal di rumah ini? Kenapa justru ingin menangkan mantu ini bagi Kristus? Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, akhirnya dia doa di dalam hati, Tuhan tolong saya. Proses itu susah gak? Susah. Ketika mau lakukan firman Tuhan, gampang gak? Mau praktekkan kasih Tuhan itu gampang gak? Tidak gampang. Tapi puji Tuhan, harga itu dia bayar. Dia naik ke atas, setelah itu dia gak ngomong apa-apa. Dia nangis jadi-jadinya. Cara nangisnya gak kedengaran saudara. Kenapa? Ini cara yang paling ampuh, paling bagus nih. Lain kali kalau mau marah, kalau mau nangis ya, gak mau orang lain dengar, tutup aja pakai bantal. Bantal kepala saudara, tutup aja suaranya jadi diradap gitu. Hilang suaranya. Setelah dia puas nangis dia turun. Mantunya duduk di bawah dan berpikir. Sangat negatif pikirannya. Waduh nanti mertua turun pasti marahin saya. Terus kemudian dia tunggu mertuanya turun. Begitu turun mertuanya tidak marah. Hanya datang ke depan dia dan minta maaf. Lain kali saya tidak akan sembarangan ajak anak ini keluar. Mesti permisi dulu sama kamu. Kaget mantunya. Tapi dalam hatinya berpikir negatif yang kedua. Nanti dia akan lapor ke anaknya, yaitu suaminya. Wah habis deh. Tapi dia tunggu seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Suaminya gak ada respon, gak ada reaksi. Dia udah tahu. Mertuanya tidak lapor. Mulai dia berpikir, dari mana ya kekuatan mertua saya? Mampu nahan, sabar, dan tidak marah kembali ke dia. Dia mulai ngamati akan hidup mertua. Ini benar terjadi saudara. Kemudian 8 bulan ibu ini kena penyakit kanker stadium yang keempat. Cepat meninggal. Ketika saya pimpin kebaktian penghiburan saudara. Mau dikremasikan, mau dimasuk ke krematorium. Tiba-tiba mantunya bilang, sebentar saya mau bicara. Dengar begini,
Awalnya juga udah takut, saudara, was-was terus. Kaget saya, dia mau ngomong apa lagi nih. Betul nggak ya? Mana saya nyangka, begitu dia turun, dia berdiri dan dia ngomong, saya nangis loh. Sebagai seorang pendeta saya nangis. Dia bilang, saya tahu mertua saya tidak akan dengar, tapi saya tetap mau ngomong. Di sini ada papa mama saya. Saya mau kasih tahu sama kita semua hari ini, saya mau terima Yesus. Kaget nggak? Kaget. Bagi anak Tuhan, bagi pendeta sama kagetnya. Nggak mau percaya Tuhan juga kaget gitu. Percaya Tuhan tambah kaget gitu. Kok tiba-tiba mau percaya Tuhan gitu, betul nggak ya? Nah, waktu mau dibaptis, saudara, saya ini penasaran, pengen tahu kenapa dia tiba-tiba berubah. Tahu nggak, dia keluarkan satu statement yang sangat sederhana dan singkat. Dia bilang, kenapa saya mau terima Yesus? Karena saya melihat Yesus di dalam diri mertua saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibu tua ini meninggal 88 tahun. Ketika dia berhadapan itu umurnya 86. Aktivis di dalam gereja, aktif banget di USIN, di usia indah. Nah, saudara-saudara, ketika dia mau praktekkan firman Tuhan, ada harga yang luar biasa. Dia harus bayar. Tetapi bersyukur dia bayar. Nah, berkat ini bukan hanya dia peroleh. Kemakmuran di dalam iman, kekayaan di dalam iman bukan saja dia alami. Kalau dia bisa lihat lagi, dia akan bersyukur. Mati pun bersyukur. Hari ini saya tetap ceritakan kehebatan dari iman seorang ibu ini, karena telah mentebarkan satu pengaruh yang positif, yang luar biasa, atau influence yang luar biasa, menangkan mantunya. Mantunya sekarang masih tetap jemaatku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, waktu kita mau taat, obey kepada firman Tuhan, bukan hanya rindu, tetapi kita mau lakukan. Saudara-saudara, ada harga yang perlu kita bayar. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu bisa terjadi, tetapi kita yakin bahwa Tuhan itu berdaulat. Nah, saudara, mari kita lihat lagi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya persilakan, minta bantu. Mazmur 112 ayat yang kedua dan yang ketiga. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Saudara, kalau kita baca ini kita senang sekali bacanya. Kenapa? Saya katakan di sini dikatakan bahwa kemakmuran dalam keluarga. Tuhan berkati keluarga di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Tetapi kita bukan cari kemakmuran itu, tetapi yang memberi kemakmuran itu yaitu Allah sendiri. Kadang-kadang orang terlalu nikmati berkat Tuhan, kelimpahan dari segala berkat Tuhan di dalam hal material, saudara-saudara. Akhirnya kita lupa kepada sumber berkat. Kita singkirkan sumbernya, kita nikmati berkatnya. Itu tidak kekal, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Di sini dikatakan kemakmuran terjadi di dalam keluarga. Kalau bagi orang Tionghoa itu, kalau dibilang kemakmuran yang paling indah di keluarga yaitu keluarga rukun. Betul nggak ya? Jia he wan shi xing. Kita rukun, wah luar biasa. Itu berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, saudara-saudara. Kita rindu itu, bayar harga. Seperti ibu tadi, setelah meninggal, dia menangkan satu jiwa. Dan jiwa ini sampai hari ini masih bersaksi bahwa kenapa dia bisa jadi orang Kristen. Karena dia melihat Yesus di dalam diri mertuanya. Apakah kita juga rindu seperti itu? Prosesnya, saudara-saudara, tidak mudah. Perlu harga yang kita harus bayar. Nah, saudara, kita lihat lagi yang berkat yang kedua di ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya persilakan, Pak. Ayat yang keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar.
pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Terima kasih. Kalau kita perhatikan saudara-saudara dua ayat ini, kita baca, kita meneliti dengan seksama atau menelaah dengan baik, saudara, kita akan simpulkan bahwa apa yang terjadi berkat yang kedua, yaitu kesulitan di dalam hidup saudara-saudara, Tuhan mengubah itu menjadi kesuksesan. Siapa sih yang gak mau sukses? Siapa yang mau sulit? Tapi jangan lupa saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala kesulitan. Tuhan juga turut bekerja di dalam satu kesuksesan, suatu keberhasilan untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang. Di tengah-tengah kesulitan tetap setia, tetap respon yang positif terhadap Tuhan kita yang sudah menganugerahkan. Melalui apa? Mungkin melalui pelayananmu. Melalui Anda tetap konsisten untuk menjaga kesaksian hidupmu di rumah, di masyarakat, di tempat di mana kamu bergaul, berelasi dengan banyak orang yang belum percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang kesulitan itu bisa membuat kita kecewa, putus asa deh. Seperti itu kan. Saya berikan contoh lagi. Saya ada satu jemaat polisi saudara, tapi retired early. Dengan tujuan, kalau dia retired sesuai dengan waktu, dia akan dapat jaminan di masa tua nanti setelah retired. Tapi dia ingin pakai waktu ini, jadi dia retired lebih early, 3-4 tahun kurang lebih lah. Untuk apa? Untuk melayani. Begitu dia retired saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia kena penyakit kanker usus. Harus dioperasi karena stadium 3 sudah. Masuk stadium 3,5. Jadi enggak operasi itu bahaya. Nah, operasi resikonya ada duburnya ikan hilang. Duburnya kepotong. Jadi nanti dia seumur hidupnya mesti gantung kantong di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Akhirnya terjadi betul. Setelah operasi di kimo, dia mesti pakai kantong sampai hari ini. Umurnya sudah 90 saudara. Waktu dia kena, dia sungguh kecewa, putus asa dia. Dia ngedumel dengan Tuhan. Dia juga bersungut-sungut di hadapan pendeta, yaitu saya. Saya nggak bisa berbuat banyak saudara, karena yang kena penyakit dia, yang nggak ada dubur dia, bukan saya. Gimana gua hibur, paling gimana gua cuma bisa bilang kita doa aja. Saya percaya Tuhan tidak akan salah bertindak, tidak akan salah waktunya. Dia ada pimpinannya, cuman saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau tanya, di dalam hidupmu juga sama kan? Aktif melayani, tapi kok hidupku sulit banget, susah banget, banyak sekali masalah yang terjadi. Bukan berkat aku dapat, bukan kemakmuran aku dapat, tapi kesulitan yang saya hadapi. Tapi jangan lupa saudara, Tuhan itu tidak akan salah ambil keputusan. Dia tahu akan terjadi apa di hadapanmu. Saudara-saudara, akhirnya lewat satu proses saudara, rekan ini kembali bangkit, bukan bangkit banget gitu, sudah bangkit datang ibadah gitu. Tapi suatu hari dia dipanggil sama rumah sakit untuk ngecek lagi. Begitu dia kembali ke rumah sakit, dia lihat di rumah sakit itu ada satu divisi. Divisi apa? Khusus untuk orang yang kena penyakit kanker yang stadium akhir, yang menanti kematian. Penuh kekecewaan, penuh dengan kesedihan. Saya ikut, saya bilang saya gak mampu melayani karena saya gak ngalami. Tapi saudara ini sampai detik ini saudara, umur 90 masih dipakai Tuhan. Dia bawa kantong, dia kasih lihat bahwa dia juga, tapi dia bisa lewati. Jadi berkat. Bukan berkat untuk dia, bukan berkat untuk orang lain, tapi berkat untuk gereja. Banyak sekali jiwa-jiwa dimenangkan menjadi anggota di dalam gereja. Prosesnya ada harganya yang perlu dibayar, ada. Jadi kemakmuran itu
bukan dengan gratis diberikan kepada Anda dan saya. Keselamatan free, salvation free. Tapi discipleship is cost, perlu bayar harga. Saudara-saudara, jangan lupa, kita ini bukan Jesus fans, tapi Jesus follower. Pikullah salib setiap hari, ikut dia. Tapi di awalnya harus ada menyangkal diri. Lupakanlah diri kepentinganmu dan segala sesuatu. Mari kita lihat lagi lanjut karena waktu sudah tidak terlalu banyak. Saudara, kita lihat berkat yang ketiga. Kita baca bersama-sama, minta 6, 7, dan 8. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Amin. Saudara, kalau saya simpulkan 3 ayat ini adalah begini, berkat apa yang Tuhan beri? Yaitu berkat tadinya adalah kemalangan, tetapi menjadi keberuntungan. Sepertinya rugi, tapi itu keberuntungan. Saya jadi ingat pepatah Tiongkok mengatakan, Sai ong sema yan zi hui fu. Yaitu kalau seorang peternak kuda kehilangan kudanya, itu belum tentu kerugian. Mungkin keuntungan, benar aja terjadi. Kuda yang hilang itu, saudara-saudara, bawa lagi satu kuda liar masuk ke kandangnya. Untung nggak? Untung. Tapi sebelumnya tahu nggak? Nggak tahu. Di sini dikatakan kemalangan menjadi keberuntungan bagi kita. Mungkin secara material kita rugi, tetapi secara rohani kita diperkaya. Bisa saja terjadi. Nah, saudara, saya udah nggak punya waktu untuk berikan contoh-contoh supaya ini jelas ketika kita mendengarnya, ketika kita mempraktekkan, bukan hanya dicatat, ditahu di dalam otak kita, tetapi betul bisa kita alami. Kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Saya pribadi juga ngalami banyak, saudara-saudara. Kalau Bapak Hendra itu tahulah, dia karena sering dengan saya pelayanan, jadi dia tahulah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini hari nggak ada waktu untuk bercerita, tapi Anda harus bercerita kalau setelah mengalami dari kemalangan menjadi keberuntungan, pengalaman rohani ini, justru kamu kaya dalam hal ini dan selalu bisa menjadi berkat. Ketika kamu bagi kepada orang lain, saudara-saudara, itu bisa menjadi berkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mata saya ini nggak bisa lihat. Saya mulai pikir, gimana gua bisa bertahan terus khotbah? Orang nggak lihat kok. Makanya saya minta tolong baca gitu. Ini khotbah saya itu semua hafal, saudara. Dan saya pakai iPad ini hanya untuk menenangkan hatiku doang. Kalau nggak bawa apa-apa kan nggak tenang hatinya. Betul nggak? Nggak tenang, saudara-saudara. Tapi saya berkata kepada Anda, umur saya sudah 73. Saya kena penyakit ini 2004. Jadi udah 21 tahun. Macular regeneration. Tahun 2024 itu ngedrop, hilang, gak kelihatan. Mungkin terlalu banyak pakai mata, kena radiasi dan seterusnya. Akhirnya saya hanya doa, Tuhan masih berapa tahun lagi Tuhan pakai saya di atas mimbar, saya gak tahu. Tetapi saya udah rencana, kalau memang gua gak lihat, tapi gua masih bisa lihat orang kan. Dekat kira-kira 40 cm saya masih bisa jelas lihat dia. Betul gak? Walaupun jauh, mungkin dia lambai-lambai, paling lambai-lambai saya gak tahu. Dia itu siapa? Gak jelas mukanya. Kalau 40 cm langsung bisa lihat jelas. Saudara, saya doa, lain kali kalau nggak bisa lagi khotbah juga nggak ada yang mau undang lagi, ya udah saya kunjungan aja lah, PI pribadi aja, menangkan jiwa aja gitu. Itu pelayananku. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Saya mau saksikan nih. Satu, saya hafal umur segini 73, saudara. Kira-kira bisa hafal nggak? Banyak AI bilang, Boksu bukan nggak mau baca, bukan nggak mau hafal ayat. Di depan gua hafal, belakang gua lupa. Begitu masuk belakang, depan gua lupa lagi. Jadi seluruh ayat nggak kehafal gitu. Tapi saya bersyukur loh.
Ketika saya lagi ada kelemahan di sini, saya ngalami kuasa Tuhan makin sempurna di dalam hidup orang yang ada kelemahan. Ini kemalangan, tapi menjadi keberuntungan. Saya daya ingatnya masih oke loh. Masih oke saudara-saudara. Jadi saya ini akan lebih lambat pikun daripada Anda yang hafal ayat. Pasti udah, karena tiap hari saya hafal. Ayat ini naskah khotbah saya baca pelan-pelan, saya hafal. Poin berapa, saya hafal, saudara. Terakhir, di ayat 9 dan ayat 10, itu merupakan perbandingan orang fasik dengan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong, persilakan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Amin. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Terima kasih ya Pak. Takut nanti saya turun ke mimbar saya lupa ngucapin terima kasih. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, perbandingan orang fasik akhir daripada hidupnya ini. Orang benar karena dia dibenarkan oleh Tuhan. Bukan dia sempurna, tapi dia punya tekad, punya hasrat mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Kelemahan anak-anak Tuhan hari ini, tahu nggak apa? Yaitu hanya dengar, tapi tidak pernah mau lakukan. Sehingga akhirnya kepalanya makin gede, matanya gede, lihat kekurangan orang di bawah, terus kasih kritikan, ini khotbahnya kurang berbobot nih. Terus kemudian telinganya makin gede karena dengar terus, tapi kaki tangannya kecil saudara. Karena nggak pernah lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya harap nats yang sederhana diuraikan ini bisa menjadi berkat. Dan jagalah, jangan mulut kita sebagai orang fasik. Jagalah perilaku kita. Karena firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu tabur, nanti apa yang akan kamu tuai. Jadi jagalah hati kita selalu di hadapan Tuhan. Dan nyatakan hasrat kita, Tuhan, aku mau selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadilah orang yang paham kebenaran firman Tuhan, juga jadilah orang yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati, membuat kamu makin makmur. Bukan saja makmur secara material saudara, spiritual. Anda akan terus menjadi berkat sepanjang masa. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sudah diuraikan dengan sangat sederhana. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah dengar. Kiranya Tuhan terus menuntun hidup kami dan memberkati dan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat juga ketika kami mengalami kemakmuran yang Tuhan anugerahkan. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.